Dengarkan gamelan itu, kata papa lagi. Begitulah berabad-abad belakangan ini, dan gong kehidupan Jawa tak juga tiba. Gamelan itu lebih banyak menyanyikan kerinduan suatu bangsa akan datangnya seorang Mesias. Merindukan, tidak mencari dan tidak melahirkan. Gamelan itu sendiri menerjemahkan kehidupan kejiwaan Jawa yang ogah mencari. Hanya berputar-putar, mengulang, seperti doa dan mantra, membenamkan, mematikan pikiran, membawa orang ke alam lesu yang menyesatkan, tidak ada pribadi. Itu tanggapan dari seorang Eropa, sahabat. Satu orang Jawa pun tak akan punya tanggapan demikian. Kata papa lagi, kalau dalam 20 tahun mendatang, dia masih tetap begitu, tanpa perubahan. Itulah tanda bangsa ini masih tetap tak mendapatkan Mesiasnya. Ini adalah salah satu kutipan yang ada di Bumi Manusia, teman-teman. Karya dari Pramudia Anantatur. Kutipan ini tuh sangat seksi sekali dalam kacamata intelektual, seni, dan juga budaya. Pram begitu cerdas sekali menuliskan kalimat-kalimat ini, yang bahkan hingga saat ini kalimat ini tuh relevan gitu. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu selalu berharap akan adanya seorang Mesias, dan hanya terus berharap tanpa berusaha untuk melahirkannya gitu. Ketika membaca kutipan ini tuh, aku dapat berimajinasi gitu. Ketika pada masa kemerdekaan, setelah kita terbebas dari kolonialisme, terutama setelah Jepang ya, kita tuh menikmati irama gamelan kolonialisme. Kemudian kita bisa mendengarkan gong, rengas dengklok ya namanya. Sehingga kita memiliki puncak akan kemerdekaan pada saat itu. Kita sudah berdaulat sebagai negara. Lalu kemudian pada masa pemerintahan berikutnya kita mendengarkan irama dari Orde Baru, gamelannya Orde Baru. Lalu kemudian kita mengeluarkan lagi sebuah gong, kita mendengarkan sebuah gong yang begitu sangat menyejukkan di hati kita, yakni jatuhkan Soeharto, turunkan Soeharto. Gitu. Nah, setelah terjadi Orde Baru, kita mencoba mendengarkan lagi irama dari gamelan reformasi. Akan tetapi, untuk gong yang akan kita dengarkan itu hingga saat ini masih kita tidak ketahui kapan. Menurutku sih ini sangat reflektif ya. Karena apa yang dimaksud dengan Mesias itu bukanlah sosok individu, melainkan sebuah kelompok, komunitas, komunal. Dan kalau kita lihat secara sejarahnya, ya Mesias itu adalah para pemuda gitu. Rengas dengklok, siapa yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta kalau bukan pemuda? Lalu pada masa Orde Baru, siapa yang menurunkan Soeharto kalau tidak dari mahasiswa yang juga ikut turun tangan di sana? Kemudian para warga Indonesia seluruhnya merasa tergugah akan gerakan itu, lalu terjadilah reformasi. Dan sekarang kita mengalami reformasi dengan begitu banyaknya informasi yang kita dapat, teknologi yang sudah maju. Tapi mengapa pikiran-pikiran kita juga tidak bisa ikut serta maju gitu? Dan kita masih tetap menanti hingga saat ini bagaimana bunyi gong reformasi ini, teman-teman. Lagi-lagi, Pramudia Anantatur, Bumi Manusia.